Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Swadianto, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran PPL 1 dengan modul ajar akidah, materi mahabbah, khauf, roja, dan tawakal menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat luar biasa. Nanti kalau saya bilang belajar PAI seperti itu, belajar PAI, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku. Yes, Allahu Akbar. Ya, saya ulangi. Belajar PAI, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku. Yes, Allahu Akbar. Saya ulangi sekali lagi. Belajar PAI, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku. Yes, Allahu Akbar. Orang kompak sekali lagi. Belajar PAI, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kelihatannya hadirannya Mas Arya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu kepada Ananda Asari untuk bersedia berkenan memimpin doa. Doa mulai. Baiklah sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya punya pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, kita tunjuk. Tentang konsep berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang fenomena yang ada di masyarakat misalnya, ketika ada orang yang memuja selain Allah, percaya kepada azimat, percaya kepada benda-benda asing misalnya, atau benda-benda yang punya kekuatan mistik. Bagaimana tanggapan kalian? Ada yang setia? Mungkin kita beritahu hal yang baik seperti mengenalkan logikanya bahwa benar seperti itu atau bisa disebut seperti itu kan. Betul. Berarti kita mengingatkan bahwa yang seperti itu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, di awal pembelajaran ini saya akan menggunakan tes. Silakan untuk di scan terlebih dahulu. Sudah dikerjakan? Semua sudah selesai ya? Gimana hasilnya? Dapat berapa? Oke, tak lihat ada yang dapat 80, ada yang dapat 60, macam-macam. Tidak apa-apa, tapi nanti setelah ini insya Allah nanti ada dapat 100 ya. Konsep mahabbah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya mahabbah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu memberikan solusi atas masalah sehari-hari dengan mengungkapkan. Oke, dan di sini ada gambar. Ya. Amati dan tanggapi. Gambar yang pertama, apa yang terjadi saat seseorang dilahirkan? Yang nomor dua, apa yang terjadi saat perasaan takut kepada Allah sudah tiada? Dari kedua gambar tersebut mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Baik, mungkin saudara Asari bisa memberikan tanggapan. Menurut saya seseorang tersebut apa yang mengatakan dengan cara yang tidak pernah puas terhadap apa yang Super sekali ya, ketika seseorang sudah terbutakan oleh dunia, oleh harta, maka dia tidak pernah puas terhadap
pencapaian yang telah dicapai, harta yang sudah dimiliki, istri yang sudah dipunyai. Yang nomor dua, apa yang terjadi saat masa takut kepada Allah sudah tiada? Ada yang bisa berikan tanggapan ya? Pian? Jadi menurut saya ketika seseorang dengan rasa takut, dia malah tidak berbuat dosa tersebut. Betul, karena dia tidak punya rasa takut, tidak ada sosok yang ditakuti. Akhirnya dia nekat berbuat apa saja, merasa akhirat tidak ada. Hidupnya cuma sekali ya sudah untuk bermaksiat saja, toh tidak ada keadilan setelah kematian. Inilah fungsi kita belajar tentang mahabbah, rojak dan tawakal agar supaya kita punya rem yang cakram. Nanti kita punya tujuan hidup yang jelas seperti itu. Rekan sekalian, silakan dibuka buku paketnya halaman 175 tentang mahabbah, rojak dan tawakal. Barangkali ada yang tidak bawa buku paket, ini saya berikan buku paket, saya pinjam. Silakan dipahami, dibaca definisi mahabbah, rojak dan tawakal. Saya beri waktu 10 menit untuk membaca. Rekan sekalian, agar supaya pembelajaran ini semakin bermakna, semakin aktif, interaktif, maka akan saya bentuk kelompok untuk berdiskusi. Di sini Bapak sudah membagi kelompok sesuai dengan nomor urut absennya. Jadi sama tidak bisa untuk memilih. Jadi silakan nanti berkelompok untuk bekerja sama memecahkan masalah yang akan Bapak berikan. Di sini saya sudah ada LKPD-nya untuk sampean kerjakan. Materi pendidikan agama Islam anggota kelompok nanti ditulis, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Siti ingin mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri. Dia mempersiapkan segala persyaratan belajar dengan giat dan memperbanyak doa. Setelah menyelesaikan semua proses seleksi, Siti berkata dalam hati, apapun hasilnya nanti aku yakin adalah keputusan yang terbaik. Bagaimana sikap Siti menunjukkan tawakal? Apa perbedaan antara tawakal dan pasrah? Jadi silakan dikerjakan. Saya akan membagikan LKPD kepada sampean semua. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompok yang ada di atas tadi. Baik, semua sudah menerima hasilnya di sini. Oke, baik, silakan untuk bekerja. Di sini saya sudah sediakan rubrik penilaian. Nanti ketika saya presentasi, ini adalah acuan penilaian yang akan saya gunakan. Sudah ada 6 mahasiswa, kemudian pemahaman materi, penyampaian, kontribusi diskusi, kreativitas, dan kerjasama. Walaupun tugas ini adalah tugas kelompok, tetapi dalam proses pengambilan nilai, saya akan menilai per individu sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Alhamdulillah tidak, Pak. Kelompok ini Apa artinya, Pak? ya dilengkapi dengan Al-Quran beserta artinya. Baik sekalian, apakah sudah selesai mengerjakan? Masih dalam proses. Kiranya sudah cukup waktu yang saya berikan sesuai dengan kesepakatan di depan tadi bahwa kelompok yang pertama adalah penampil yang pertama. Kepada kelompok yang pertama kita beri tepuk tangan. Semuanya tolong untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seorang hamba terhadap rahmat dan ampunan Allah. Seseorang yang memiliki raja percaya bahwa Allah Maha Pengampun dan akan memberikan pahala atas ketaatan serta kesabaran. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Tawakal tidak berarti pasif, melainkan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan, kemudian meyakini bahwa hasilnya berada di tangan Allah. Baik, luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu. Dari presentasi kelompok 1, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, baik, teman-teman, tidak ada yang ditanyakan. Kita beri pause lagi untuk kelompok 1. Baik, sekalian, semua kelompok sudah tampilnya alhamdulillah sudah maksimal semuanya. Untuk kelompok 1 ada yang bersedia memberikan tanggapan? Untuk presentasinya kelompok tadi sudah baik, biasanya cukup jelas dan mudah dipahami. Ditujukan untuk kelompok 1. Dan sekarang waktunya kita mengerjakan post test. Mudah-mudahan setelah kita berdiskusi, setelah kita mengekspresikan hasil diskusi kita, pengerjaan post test nilainya lebih baik daripada bertes. Selamat mengerjakan, silakan duduk sekali. Baiklah sekalian, gimana sudah selesai mengerjakan semuanya? Oke, dan bagaimana hasilnya? Adakah yang di bawah 70? Tidak. Alhamdulillah dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini telah berhasil. Kita sudah mencapai tujuan pembelajaran sehingga hari ini kita sudah melaksanakan diskusi dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya, dengan mengerjakan ulangan harian. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar PKI Islam.